Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada subuh hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Shalawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Seperti biasa, setelah melaksanakan sholat subuh, kita lanjutkan dengan pembacaan buku Tanya Jawab Agama jilid yang pertama, masuk pada bab masalah kesehatan. Nomor 6, vasektomi dan tubektomi. Tanya, mohon diberi penjelasan tentang keputusan majelis tarjih terhadap hukum vasektomi dan tubektomi. Keputusan itu kami cari belum dapat. Mohon penjelasan. Pertanyaan dari Sudarso, SMP Muhammadiyah, Jalan Jenderal Sudirman. Jawab, Muktamar Majelis Tarjih tentang keluarga berencana diadakan pada tahun 1968 di Sidoarjo, Jawa Timur, yang keputusannya ditanfiskan pada tahun 1969, yang antara lain disebutkan keluarga berencana dengan pencegahan kehamilan. Dalam keadaan darurat dibolehkan sekadar perlu dengan syarat persetujuan suami istri dan tidak mendatangkan mudarat jasmani dan rohani. Dalam penjelasan disebutkan bahwa pencegahan hamil yang dianggap berlawanan dengan ajaran Islam ialah sikap dan tindakan dalam perkawinan yang dijauhi oleh niat segan mempunyai keturunan atau dengan cara merusak, mengubah organisme yang bersangkutan seperti memotong, mengangkat dan lain-lain. Jadi, kalau dalam keputusan itu tidak disebutkan larangan tentang vasektomi dan tubektomi, tetapi dalam penjelasan jelas bahwa cara memotong, mengangkat dan mengubah organisme yang dapat disamaartikan dengan vasektomi dan tubektomi oleh Majelis Ulama Indonesia dengan fatwanya tahun 1979. Vasektomi dan tubektomi dinyatakan haram. Dan sampai kini pun vasektomi dan tubektomi masih dapat digolongkan cara KB yang belum dibenarkan oleh Islam. Karena menurut keterangan salah seorang ahli kebidanan dan ahli kandungan menyatakan bahwa menurut teori, sterilisasi dengan vasektomi dan tubektomi dapat dipulihkan, tetapi dalam kenyataan bahwa kemungkinan berhasilnya sangat tipis atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. Adapun dalilnya, karena hal itu masih digolongkan cara yang merusak dan belum dapat dipulihkan, bila diperlukan maka dapat termasuk pada umumnya ayat dan hadis di bawah. Firman Allah surah Al-Baqarah ayat 195. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Artinya, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu dalam kerusakan. Kemudian dalam surah Al-A'raf ayat 56, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, dan janganlah kamu sekalian berbuat kerusakan di bumi sesudah Allah memperbaikinya. Dan lain-lain ayat yang memerintahkan agar kita berbuat kebajikan dan menjauhi kerusakan. Sabda Nabi riwayat Ahmad Ibnu Majah dari Ibnu Abbas dan riwayat Ibnu Majah dari Ubadah, la darara wala dirar. Artinya, janganlah membahayakan dirimu dan jangan membahayakan orang lain. Kaidah umum bahwa dalam hukum Islam setiap yang membawa kerusakan harus dihindari dengan bunyi kaidah yang terkenal ad-dararu yujala. Demikianlah penjelasan kami, mudah-mudahan dapat dipahami. Demikian tadi telah dibacakan pertanyaan tentang vasektomi dan tubektomi. Jadi ini hasil dari musyawarah Muktamar Majelis Tarjih. Ini dinyatakan tidak boleh atau haram. Demikian dibacakan. Mudah-mudahan Allah berikan kita pemahaman. Mari kita tutup dengan pertumpahan majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.